Bapak Idris SHMH dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapaknya Wijaya Haji Ibrahim Ali Silau, yaitu pemangku adat Kampung Silau, beserta seluruh keluarga Tuan Cek Silau yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tuan-tuan guru, orang-orang tua kami yang hadir pada malam hari. Yang juga saya hormati pada hadirin wal hadirat yang berhadir mendengarkan sebagai jamaah tabligh akbar pada malam hari ini. Yang saya hormati seluruh aparatur sipil yang hadir pada malam hari ini, yang turut telah mengamankan acara kita pada malam hari ini. Kemudian yang kami banggakan, seluruh panitia pelaksana tabligh akbar ini yang sampai saat ini tetap semangat untuk menjadi kepanitiaan tabligh akbar kita malam ini. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita banggakan, yaitu Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Somad LCMA yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita dalam rangka pulang kampung. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tengah-tengah kerumunan ramai ini, yaitu akan mendengarkan ceramah maupun tausiah serta pencerahan Al-Ustadz Abdul Somad LCMA. Kami dari kepanitiaan tak luput dari kekeliruan, kesalahan maupun ketidaknyamanan Bapak Ibu hadir ke tempat ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun di tengah-tengah kesibukan kami jadi panitia ini, banyak juga orang menanya, Bang Idris, macam mana mendatangkan Ustadz Somad? Bang Idris, Ustadz Somad kok bisa datang? Banyak pertanyaan-pertanyaan hal seperti itu. Namun saya jawab, kalau Tuhan pergi ke ladang, di sana banyak tumbuh ilalang. Bukan saya yang bisa mengundang, tapi beliaulah yang ingin pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidak berlama-lama, lebih bagus kita lama mendengarkan ceramah Ustadz Somad. Setuju? Akhir kata asam gelunggur sebuah pala. Banyak terdapat di Silau Lama. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Kampung kita ini sudah melahirkan seorang ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, Bapak Idris SHMH
yang kehadiran beliau di tengah-tengah kita ini merupakan pertanda akan ada hal yang penting untuk disampaikan. Barangkali ini akan dititipkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Perlu kami sampaikan sedikit, kalau saudara kami Idris ini kawan kecil saya, Pak Ustaz. Iya, kawan kecil saya di kampung Terondang Besar. Kalau Ustaz pernah berjalan ke sana, sahabat saya. Dan sekarang, ya sudah lama tak berjumpa di sini. Terima kasih Pak Idris yang sudah meminta saya untuk hadir di sini. Silau Laut Kecamatan Baru, pemekaran dari Kecamatan Air Joman, Ustadz Abdul Somad yang kita tunggu-tunggu, dengan segala hormat kita persilahkan. Dengan hormat kami undang Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA untuk memberikan pencerahan kepada kita. Dan kami bermohon kiranya tidak ada yang berisik, sehingga yang kita dengar satu suara, yaitu adalah Al-Ustaz kita. Demikian, terima kasih Pak Ustaz, dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa membuat orang berkumpul sebanyak ini? Allah. Siapa yang membuat kita bisa bernapas hidup sampai detik ini? Maka kita ucapkan syukur kepada Dia dengan melafazkan Alhamdulillah. Siapa pula yang mengajarkan kita bahwa nama Tuhan itu Allah? Rasulullah. Siapa yang mengajarkan kita menghormati ulama, tuan-tuan guru, wali-wali Allah? Rasulullah. Maka kita sampaikan selawat kepada Dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun. Katun dipakai bersulam keris. Saya tidak mau berpantun, sudah dihabiskan Abang Da Idris. Jadi sebetulnya pantun-pantun ini karena dipancing orang saja mau saya berpantun. Kalau tuan pergi ke ladang, jangan lupa mencabut lalang. Sebetulnya saya tidak mau pulang, tapi dia selalu mengundang. Kenapa Ustaz tak mau ceramah di kampung halaman sendiri? Macam manalah awak mau diceramah di kampung sendiri? Tengok ke kiri, pakcik awak. Tengok ke bawah, buat awak. Tengok ke kanan, akak awak. Jadi payah. Jadi ceramah saya malam ini pojok mato. Yang sama-sama kita hormati Encik saya Pak Cik Haji Ibrahim bin Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdurrahman Tuan Syekh Silau yang makamnya ada di sebelah. Untuk Syekh Abdurrahman bin Nahdo Alam, Syekh Muhammad Ali beserta seluruh zuriat keturunannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak muda, coba kalian duduk di depan nih, duduk sini.
Duduk. Daripada omak-omak itu mengamuk, saya berhenti ceramah. Duduk semua. Saya ceramah nih dari Papua sampai ke Australia. Tapi rasanya yang paling payah mengatur jamaah di kampung awak pula. Udah. Janji tak jangan mengamuk lagi, janji bisa? Bisa. Kalau tak bisa, tak jadi ceramah. Bang, geser sini. Geser sini. Geser sini. Udah, bisa kita lanjutkan? Saya diundang oleh Ketua Panitia Tuan Idris SHMH untuk ceramah pemakaian masjid setelah renovasi. Itu judulnya. Tak ada baleho. Masa baleho kan ada judulnya. Oh, udah kalian gulung batu. Jadi masjid ini lama kemarin sholatnya di madrasah karena dipakai untuk renovasi, maka ini malam tablik akbar pemakaiannya kembali. Yang kebetulan ketua pembangunan beserta ketua panitianya adalah Abangda Idris SHMH. Jelas? Harus dijelaskan dari awal supaya jangan nanti balik jadi fitnah, betul? Apa judul ceramah tadi? Entah, mungkin mendukung Bang Idris jadi bupati. Itu tak betul itu. Kalaupun jadi, alhamdulillah. Jelas? Nah, ini adalah warisan Tuan Syekh Haji Abdurrahman Syekh Silau Laut, dilanjutkan oleh Tuan Syekh Muhammad Ali, dilanjutkan oleh sekarang Tuan Haji Pakcik kami, Pakcik Ibrahim. Nama beliau bagus, Haji Ibrahim. Tapi saya diajarkan mak saya dari kecil memanggil Cik Orin. Ada pakcik kami satu lagi namanya Imran, dipanggil Cik Oun. Jadi panggilan-panggilan manja. Nama saya pula Abdus Somad. Dan dia ngantuk nih manggil Nome. Begitulah mereka mengajarkan kita panggilan-panggilan manja kekeluargaan. Dan memang orang Melayu biasa begitu. Abdullah sampai Melayu Dolah. Mohon maaf Bang Dolah. Nah, jadi apa pelajaran pertama yang kita petik dari kehidupan Syekh Abdurrahman Silau, Syekh Silau Laut adalah membangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Tak usah diaminkan, karena bukan doa. Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut sudah punya istana di surga. Malam ini kita sedang mengukur diri kita. Kita punya apa tidak? Mengangguk. Artinya apa? Setiap jamaah yang hadir malam ini mesti punya niat sebelum mati pernah membangun masjid. Oh, yang kecil pula bilang insya Allah. Bangga kita. Insya Allah. Makanya yang anak-anak muda semangat kalian jadi bisnismen. Ini saya tengok wajahnya wajah-wajah kreditor. Anak-anak muda inilah yang akan melanjutkan perjuangan Tuan Syekh Abdurrahman akan membangun 1 juta masjid di seluruh Indonesia. Nih, umur kita pendek, 63 tahun meninggal dunia. Tuan Syekh umurnya panjang, lebih daripada itu. Tapi sekarang beliau meninggal tahun 1941. Makanya kalau ziarah tengok tulisan itu tahun berapa meninggalnya. 4 tahun sebelum Indonesia merdeka beliau sudah meninggal, tapi amalnya mengalir sampai malam ini karena semua yang sholat di masjid ini pahalanya mengalir untuk beliau.
Inilah orang yang cerdas. Dibangun rumah megah mewah, dibawa mati? Tidak. Tapi kalau dibangun masjid, dibawa mati? Pahalanya mengalir. Siap anak-anak muda bangun masjid? Siap. Ada duit kalian? Masya Allah, tabarakallah. Ustadz jangan underestimate sama kami. Jangan sepele Ustadz. Memang muka kami tak berduit, tapi kantong kami lebih parah lagi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Nih, saya penceramah yang tak pandai cerita ngalor ngidul. Ada penceramah nih semua dibahasnya. Dari mulai presiden sampai pentil sepeda. Bisa dibahas. Saya tak pandai ceramah macam-macam. Maka saya poinkan. Poin pertama, pelajaran dari Tuan Syekh Silau adalah membangun. Dulu waktu saya kecil, ini masjid ini kayu. Masuk pintunya dua, satu kiri, satu kanan. Daun pintu itu kalau ditutup begini, daun pintu kiri, daun pintu kanan, kalau ditutup begini ada lubang di tengah. Itulah tempat saya menyuruh. Di atas ada kubah, di bawah kubah itu ada papan. Dulu kami naik ke atas, tidur siang di papan. Tapi hari ini kenangan itu tak ada lagi karena sudah menjadi batu. Tapi kenangan tak boleh membatu. Kenangan harus ada dalam kepala. Disinilah dulu kami sholat maghrib berjamaah. Disinilah dulu kami mengaji. Disinilah dulu dari kecil. Apa maknanya? Kalau membangun generasi masa akan datang, mesti dibangun dari masjid. Dulu kami anak-anak kecil lari-lari, lompat-lompat di masjid. Tak pernah ada orang melarang kami. Lari-lari menjerit-jerit kami dalam masjid. Tak pernah ada berani satu orang pun melarang. Somad, kenapa kau? Mana dia berani? Pakcik awak, atu awak sini. Sekarang ada orang kalau ada anak kecil di masjid marah-marah. Balik kalian, naik kumat darah tinggiku. Kalau masjid kita tak lagi ada anak kecil, maka 20 tahun akan datang takkan lagi ada orang sholat berjamaah di masjid. Ini sekarang banyak masjid itu sunyi, tak ada suara anak-anak, karena isinya orang-orang udah diintai malaikat maut. Tapi saya bangga, malam ini yang hadir adalah anak-anak muda remaja masjid. Betul? Kemarin kami pulang dari Batam, diundang saya subuh di Masjid Agung. Yang mengundang ceramah siapa? KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Panitianya siapa? Biker subuhan. Dijemput mereka saya pakai motor gede. Ustadz, nanti ke masjid, Ustadz kami bonceng ya, gitu deh. Disangkanya saya tak pandai naik motor. Coba kalian kasih kunci itu biar kita tes dulu. Buktinya bisa. Disangkanya saya lahir langsung tua. Tak pernah juga muda. Bangga tak kita kalau anak-anak muda ke masjid? Maka kami di sini dibiasakan. Ustaz sampai umur berapa di Silau? Sampai tahun 1986 baru saya meninggalkan Silau. Saya lahir 1977. Sekarang 2019. Umur 24. Lahir 9. Saya cuma ngetes saja jamaah ini masih sadar atau tidak. Lahir 1977, meninggalkan Silau 1986. Berarti berapa lamakah saya di Silau? Hafal, ini masuk ujian UAS nanti. Ujian akhir semester. Saya meninggalkan Silau umur 9 tahun. Jadi masjid ini adalah tempat penempaan diri kami. Sholat di sini, azan di sini. Kami belajar azan di sini. Azan, mengumandangkan azan di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, main kami ke atas menara azan. Dulu kata kawan-kawan, mat. Dulu kawan-kawan itu tak ada manggil ustaz, manggil mat aja. Mat. Yuk kita naik ke menara yuk. Kata orang kalau kita naik ke menara nampak kisaran. Tengok, mana? Tuh
Tak ada nampak kau, tidak, kami nampak. Dulu kami buka pintu naik ke atas menara, jadi permainan kami di masjid. Sekarang anak-anak tidak main di masjid. Di mana mainnya? PlayStation, warnet. Di warnet tak ada azan. Di warnet tak ada menghormati orang tua. Di sini walaupun kami lari-lari, walaupun lompat-lompat, kalau Pak Cik udah datang, kalau mendiang Tok Oji, Tuan Syekh Muhammad Ali datang, semua datang mencium tangan. Masih terbayang di pelupuk mata waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha, mendiang Tok Oji dijulang pakai juah, pakai sorban, disambut naik ke atas. Kenangan itu terekam dalam pikiran, karena manusia ini ada namanya the golden age, golden emas, age usia, golden age usia emas. Anak di usia emas harus dibiasakan ke masjid. Ini banyak sekarang ayah pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Ayah tak pergi, ayah udah tua. Mana bisa? Apa kata pepatah Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Maka kalau mau membiasakan generasi kita bangun masjid, biasakan masyarakat ke masjid, dan diangkat imam, diangkat imamnya di sini, diangkat bilalnya, diangkat muazzinnya. Dulu yang menjadi imam tetap di sini guru mengaji saya, nama Arabnya atau Abdurrahim, bagus namanya Abdurrahim. Cuman kita ni orang Melayu, siapa? Cuahim. Tuh Abdurrahim dulu imam di sini dan juga sekaligus guru mengaji kami. Artinya apa? Dibiasakan anak-anak mengaji. Apakah anak-anak kita sekarang masih mengaji di masjid? Insya Allah. Ini pelajaran yang pertama. Habis 20 menit. Kok tahu Ustaz? Saya mulai tadi jam 8.20, sekarang jam 8.40. Pelajaran yang pertama. Sampai berapa pelajaran malam ini Pak Ustaz? Tergantung, saya tengok. Kalau nampak saya ada 2 orang menguap, berhenti. Itu apa kita lanjutkan kan? Orang yang menguap itu 2 kemungkinan. Pertama, diganggu setan. Yang kedua, cacingan. Baru Ustaz Assalamualaikum. Tapi insya Allah tak ada yang mengantuk. Amin. Sampai lagi kalian kalau sampai mengantuk, jatuh dari atas bak. Ada yang lebih tinggi lagi. Tuh. Hati-hati kalian jangan sampai jatuh. BPJS naik. Apa pelajaran pertama diambil dari Syekh Abdurrahman? Payah memang kalau ceramah di depan panti jompo. Membangun masjid. Maka berpikirlah sekarang mencari tanah, beli tanah banyak-banyak, tanam sawit, tanam karet, tanam gotah, buka bisnis, tapi orientasi niat terakhir membangun masjid. Ibu tak apa-apa, nanti kalau duit banyak ditabung, disimpan, terpakai, beli cincin 1, beli cincin 2, beli cincin 3, beli cincin 4, asal pergi undangan. Beli gelang, beli rantai, pasar gelang besar-besar, asal pergi undangan. Jam berapa ya? Pasang rantai besar-besar, asal pergi undangan, gatal ya. Tapi semua itu disimpan, nanti dipakai untuk membeli tanah, membangun masjid. Ikuti jejak rekam Tuan Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Nanti kalau ada yang bertanya, apa judul ceramah Ustaz Somad tadi malam? Hikmah dari jejak perjalanan Tuan Syekh Silau Laut Syekh Abdurrahman. Siap? Yang tak ingat tak apa-apa. Datang saudara kita mengingatkan dari Jepang, namanya Sony. Sony. Datang pula dari Amerika, makan apel sumbing sikit, Apple. Datang dari Korea, Samsung. Itu Korea itu Samsung, kalau dari Arab Samsudin. Mohon maaf kalau kebetulan. Sudah, pelajaran yang pertama masjid. Apa pelajaran yang kedua?
pelajaran yang kedua dari Tuan Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Tuh, pas ke depan. Apa yang ada di depan sana? Rumah besar. Itu namanya rumah besar. Di sebelah kiri namanya rumah putih, di belakang sana namanya rumah kuning. Ketiga rumah itu rumah yang luar biasa. Di zaman dulu rumah sebesar ini yang bisa membangunnya hanya sultan-sultan dan raja-raja. Apa artinya? Tuan Syekh Abdurrahman seorang mursyid tarekat Syattariyah, sufi ahli tasawuf, tapi dia hidup kaya raya, banyak harta. Ini banyak orang sekarang jadi ustadz, jadi guru, gaya mau mati. Itu bukan ajaran Islam. Kau kenapa tak membangun rumah besar? Kenapa tak punya harta berlimpah? Nabi Muhammad mengajarkan kita miskin. Muhammad yang mana? Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, maharnya 1 miliar. Cari bukunya, ensiklopedia Sirah Nabawiyah, penulisnya Dr. Syafi'i Antonio. Berapa maharnya? Sampai mati kalian tak berbini. Bapak Ibu, tolong jangan kalian mahal-mahalkan mahar. Jangan sampai nanti mereka unjuk rasa buat balihu sebesar ini. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Tuh saksi. 1 abad lamanya rumah itu tetap menjadi saksi sampai sekarang bahwa orang Islam tidak boleh meninggalkan dunia. Tapi jangan hanyut karena dunia. Doa kita yang pertama minta akhirat apa minta dunia? Rabbana atina fid dunya hasanah. Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut, fid dunyanya hasanah wa fil akhiratinya hasanah. Mana buktinya fil dunya hasanah? Tuh rumahnya besar. Mana bukti fil akhirati hasanah? Nih masjidnya besar. Kita STJ, status tak jelas. Dunia remang-remang, akhirat gelap gulita. Makanya ada orang yang menulis sejarah hidupnya ditulis pakai tinta, pakai pena di atas kertas. Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut menulis sejarah hidupnya bukan pakai tinta, tapi pakai bukti nyata, real di depan mata. Anak cucu, para kerabat, sahabat handai tolan, murid-murid datang ke Silau, ambil pelajaran. Masjidnya besar, rumahnya besar, kenikmatan dunia dapat, akhirat sudah dijamin punya istana dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa mengikut jejak ini insyaallah. Makanya kalau ada tanah, tanam sawit, tanam karet, tanam gotah, untuk supaya kita jangan menjadi peminta-minta. Betul? Itu turun arah kiri namanya Tukat Manda. Tukat Manda kiri ada pohon karet. Sekarang saya baru tahu nama karet. Dulu namanya rambung. Rambung, karet. Siapa punya? Tuan Syekh. Tuan Syekh punya kebun karet. Di belakang rumah besar ada kolam ikan. Tuan Syekh punya kolam ikan. Tuan Syekh punya kebun karet. Artinya apa? Antada warasataka agniya. Kau jadikan ahli warismu kaya raya. Mau makan ada ikan, mau duit tinggal potong karet, jual karet dapat duit. Khairun, lebih mulia daripada meminta-minta. Orang yang di akhirat meminta-minta, maka menghadap Allah dalam keadaan daging wajahnya berguguran karena tak ada kehormatan diri. Sekarang anak-anak muda siap menggali kolam ikan? Di belakang sudah ada kolam ikan. Siapa yang menggali? Beko. Saudara yang dimuliakan Allah, anak-anak muda siap tanam sawit? Ustaz Somad, itu sawit itu hijau. Punya siapa? Entah. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih mulia dari tangan di bawah. Makanya Syekh Abdurrahman, Syekh Tuan Syekh Silau Laut tidak mau jadi mufti kerajaan. Karena kalau jadi mufti kerajaan
ditunjuk kiri, tunjuk kanan, sultan penguasa. Ambo sultan, kata Syekh Abdul Rahman. Aku yang berkuasa itu, tidak meminta-minta kepada manusia, meminta hanya kepada Allah. Itu yang diajarkannya kepada murid-muridnya, kepada anak cucunya. Jangan minta kepada manusia, jangan minta kepada hamba, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan itu dari mana dapat dia? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Sudah berapa yang saya jelaskan? Dua. Pertama, masjid. Yang kedua, rumah. Orang Islam harus punya rumah tempat bernaung. Ketika hujan turun ada yang melindungi. Ketika panas terik tidak kepanasan. Tempat bernaung ini, maka berdatanganlah orang dari segala macam penjuru ke silau laut di zaman keemasannya. Masuk poin yang ketiga. Apa dia? Jangan katakan karena dia orang Melayu lalu kemudian isi silau ini Melayu saja. Tukat mandah kiri, tukat mandah kanan, isinya Jawa. Ada orang Jawa sekarang? Pripun kabare? Api? Itu yang bilang api itu entah iya entah tidak Jawa. Api, masuklah ke tukat mandah kiri, Jawa, Jawa. Tukat mandah kanan, Jawa, Jawa. Ada di silau ini orang Batak? Barisan Batak, barisan Batak. Sida Butar, Raja Guguk, Senam Bela, ada di situ semua. Artinya apa? Jangan ajari orang silau laut, silau lama tentang pluralitas hidup bertetangga, berbeda suku dan agama. Karena kami sudah dibiasakan menghormati perbedaan di negeri ini. Bahwa pernah terjadi clash, biasa. Bak kata pepatah orang Melayu, sedang telur ayam disangka lagi tersentuh, apalah lagi hati manusia. Tapi sepanjang umur saya 42 tahun saya hidup, terbuka umur 42, tak pernah saya lewat memutar ke Pekan Minggu. Kenapa putar Pekan Minggu? Tak berani lewat barisan karena terjadi perang. Seumur saya tak pernah terjadi. Apa maknanya? Silau mengajarkan wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini pelajaran. Kalau mau belajar tentang pluralitas, kalau mau belajar tentang menghormati orang lain, datang ke silau laut. Betul? Bangga kita melihat iklan-iklan di YouTube sekarang. Silau laut mendunia katanya. Sebetulnya kurang lengkap. Silau laut mendunia dan mengakhirat. Karena selamat di dunia belum tentu jaya di akhirat. Tapi anak-anak muda memang harus begitu. Silau laut mendunia kata dia. Akhirat sudah di depan mata. Karena kalau cerita akhirat pada anak muda nanti hilang semangatnya. Gimana anak muda? Siap kita membangun rumah besar? Tak usah Pak Ustaz, mau mati aja nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang di silau laut ini kalau datang orang luar, orang asing, bukan Melayu, bukan Islam, pancung kepalanya, campakkan kepalanya di kanal, jadikan kepalanya santapan ikan paus ditambun tulang? Ada? Ada. Di sini kita diajarkan menghormati manusia. Bahkan di silau ini bukan cuma manusia dihormati, bukan cuma manusia dihormati, bahkan binatang-binatang pun dihargai, dihormati. Tak boleh berburu sembarangan, tak boleh membunuh binatang sembarangan. Makanya ada acara buka bondang, tutup bondang, ada acara. Dulu padi-padi tetap subur, tidak ada hama wereng yang datang. Kenapa? Tidak dipakai pestisida untuk membunuh wereng, tapi cukup dengan ratib. Syekh Abdul Rahman Silau Laut mengajarkan ratib. Tahu ratib? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya masih mendengar ratib itu di masjid ini. Orang-orang tua-tua, tuan-tuan guru, tuan-tuan syekh, tuan-tuan khalifah meratib sampai bergetar. Apakah ratib zikir kuat itu bisa mengusir setan? Bisa atau tak bisa? Bisa. Dari mana Ustaz tahu ratib zikir mengusir setan?
kalau sudah azan di kumandangan, lari setan tunggang langgang liga pugah. Allahu Akbar. Oh, lari setan semua. Itulah mengapa zikir itu kuat. Ini banyak orang sekarang zikir pulang. Kata setan, kau serius apa tidak? Ini kata. Kalau kau serius, aku cabut dia. Kalau cuma ecek-ecek, bertahan aja di sini. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Berzikir itu bergoncang dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Pestisida tak dipakai, padi tetap menguning. Kemana pergi hama wereng? Diusir dengan zikir memohon ampun kepada Allah. Allah menghilangkan hama-hama. Ini yang ngomong kan karena Ustadz Somad kampungnya sendiri apologi membela diri. Bukan. Yang ngomong gini adalah seorang ketua Persatuan Tani Indonesia Sumatera Utara. Berjumpa dengan saya, Ustadz Somad, sekarang alam kita ini sudah rusak. Ikan dibunuh pakai setrum. Dulu ikan itu yang mati ikan tua saja dipancing. Sekarang pakai setrum, dikontak. Cucu cicit ikan mati kontak. Habis. Banyak ikan-ikan hamil prematur keguguran karena kontak. Dulu ikan sepat siam itu buat serak-serak, telur ikan. Saya masih ingat waktu kecil makan telur ikan luar biasa. Saking banyaknya telur ikan itu dimakan, kentut pun telur ikan. Kemana ikan-ikan itu hilang? Akibat ulah tangan manusia. Padi tumbuh subur menghijau, bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Sekarang disemprot dengan pestisida, rusak alam. Akhirnya padi yang kena pestisida ini dibawa ke kilang padi, tapi racunnya sudah masuk ke padi, masuk rice cooker, disuap. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yang dimakan ternyata nasi campur pestisida. Nasinya jadi kotoran, pestisidanya menjadi penyakit cancer. Apa itu cancer? C-A-N-C-E-R. Kata orang barat cancer. Orang kita payah bilang cancer. Apa dia? Kanker. Kanker kulit, kanker tulang, kanker usus. Gara-gara apa? Racun-racun yang ada. Dulu bersih. Kenapa? Karena ulama meminta kepada Allah, lari semua. Oleh sebab itu maka bukan orang Batak yang damai di silau laut, bukan orang Jawa saja yang damai di silau laut, tapi hama-hama, binatang-binatang pun dia diusir, dihalau, bukan dibunuh, disakiti dan dihabisi. Makanya jangan pernah takut datang ke silau laut. Insya Allah datang selamat, pulang dalam keamanan, damai dan tentram. Insya Allah. Amin. Orang silau laut tidak pernah mencari musuh, tapi kalau berjumpa pantang untuk lari. Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan melayu hilang di bumi. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, masjid. Pelajaran yang kedua, rumah. Pelajaran yang ketiga, hidup bertetangga, bersahabat, penuh dengan keharmonisan. Beda suku dan agama bangsa bisa didamaikan. Kalau tak ada orang Melayu, orang Batak barisan dengan orang Jawa pasti berkelahi. Kalau tak ada orang Melayu mendamaikan. Kata orang Jawa, kamu jangan nikah sama orang barisan, jauh derajat kita jatuh. Masa dari emas langsung jadi tulang. Datang orang Melayu menjelaskan, emas itu artinya abang, tulang itu artinya pakcik paman. Jadi itu hanya panggilan saya. Oh, no ya mas. Artinya apa? Hidup damai, tentram, adem, ayem. Jadi kalau ada orang mengatakan orang silau laut ini radikal, orang silau laut ini tidak harmonis, orang silau laut ini tidak bisa hidup bersama, tidak bisa pluralitas, tidak bisa menerima orang lain. Nih buktinya, tanah ini, setiap jengkal tanah silau laut ini, kalau mau diukur-ukur hak miliknya adalah milik Tuan Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Betul? Kok betul? Langsung Tengku Adil Kesultanan Asahan memberikan, wahai Tuan Syekh Silau, inilah tanah yang kau kuasai, batasnya dari sini kemari, dari sini ke sini.
Itu kalau sekarang diurus ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, Tuan Sislo Laut orang terkaya di dunia, dan semua orang yang tinggal di sini meminjam bayar upeti tanah kalau hidup zaman sekarang. Tapi beliau tidak tamak, tidak rakus, tidak serakah. Tanah itu dimiliki, dipancang, dikuasai. Tapi orang mesti sadar diri, tahu diuntung, paham tentang sejarah masa lalu. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tidak mengetahui sejarah masa lalunya. Betul? Nah, selesai 45 menit. Cepat ternyata ceramah di Sirau Laut. Insya Allah jam saya normal, tidak sakit. Kalau ada bapak ibu yang merasa cepat, berarti sudah terpukau. Nah, pertama masjid, kedua rumah, ketiga manusianya harmonis, yang keempat tuh dulu itu bertangga, tangganya batu, atasnya kayu. Apa dia? Madrasah. Bahasa Arabnya madrasah. Tapi orang Melayu susah nyebut madrasah. Apa tuh? Mendosah. Tempat kenduri, tempat berzikir. Orang Silau menyebut mendosah. Orang Besilam sebut lebih singkat lagi, dosa. Di Besilam ada dosa tinggi, dosa hati, dosa bawah. Artinya apa? Itu bukan sekolah, itu adalah tempat berzikir, tempat kenduri, tempat bermusyawarah, tempat, ada suatu tempat khusus. Berzikir sendiri di tengah malam bagus, tapi berzikir beramai-ramai membangkitkan semangat. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, diganggu jin, maka dizikirkan dia, bacakan ayat kursi ke telinganya kuat-kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana mau jin keluar? Pelan sekali bro, kata dia. Ajalah kuat sikit, macam tak bertenaga aja, macam tak makan 3 hari, kata dia. Maka diajar anak-anak ini berzikir. Ada namanya tarekat Naqsabandiyah, diambil dari Syekh Bahauddin Naqsabandi. Ada namanya tarekat Sattariyah, diambil dari Syekh Abdullah Sattari. Ada namanya tarekat Syaziliyah, diambil dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Ada namanya tarekat Ar-Rifaiyah, diambil dari Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ada namanya tarekat Al-Burhamiyah, diambil dari Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Ada namanya tarekat At-Tijaniyah, diambil dari Syekh At-Tijani Al-Maghribi dari Maroko. Ini semua tarekat adalah jalan berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setanlah gurunya. Makanya mesti berguru. Ini banyak orang berzikir tak berguru. Ustaz Somad, ada yang mau saya tanya sama Ustaz. Selesai saya pengajian, datang ibu-ibu bawa tasbih kayu. Ustaz, saya mau nanya sama Ustaz, 4 mata bisa nggak? Ini rahasia. Saya bilang, Bu, jangankan 4, 3 pun bisa. Apa? Gini Pak Ustaz, saya kan ikut majelis zikir nih. Setelah saya zikir itu Ustaz, saya bisa tahu siapa tamu yang akan datang ke rumah. Saya bisa tahu kalau membelok naik mobil siapa yang ada di balik bukit. Saya bisa tahu semua yang tersembunyi, yang tersuruh bisa saya tengok. Mak cemas pula saya. Saya tanya baik-baik. Ibu punya guru enggak? Tidak Pak Ustaz. Setelah tahu berzikir menengok yang aneh-aneh ini, makin ingat Allah, makin takut Allah, atau makin lalai? Jawab jujur. Terus terang Ustaz, setelah menengok yang aneh-aneh ini, makin lalai saya dari Allah. Setan, gara-gara tidak berguru. Makanya Tuan Syekh Muhammad Ali mengambil Pakcik Haji Ibrahim mengambil zikir dari Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali mengambil zikir dari Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman mengambil zikir dari
Syekh Daud Fatani, Patani, Thailand. Syekh Daud Fatani mengambil zikir sampai ke Abdullah Sattari, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dikembangkan zikir itu? Dulu saya kecil, tempat kenduri, tempat makan, tempat berkumpul, tapi ternyata juga tempat membina murid-murid untuk berzikir. Sekarang banyak orang berpikir tapi tak mau berzikir. Orang kalau hanya berpikir sombong, angkuh. Tapi kalau sudah seimbang antara fikir dan zikir, antara zikir dan fikir, berusaha saja tak mau berdoa, sombong. Berdoa saja tak mau berusaha, pesong. Tuan saya itu kan hanya berzikir saja Pak Ustaz. Tuan saya berzikir, tapi Tuan saya juga berfikir. Apakah orang ahli zikir itu ada karomah-karomahnya? Ya, Syekh Abdurrahman Silau, karomah-karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Tak satu dua orang cerita, tapi yang cerita itu bukan anak cucu keturunannya, orang lain bercerita ke saya. Ketika saya sedang jumpa dengan orang tarekat Naqsabandiyah di Riau, lalu dia tanya saya, Ustadz Somad dari mana? Saya dari Riau Pak. Lahirnya di Silau. Kenal dengan saya Silau? Tahu sikit-sikit. Ustadz, dulu ada orang makan ikan, tiba-tiba tulang melintang di lehernya. Terus dimintakan air putih ke Tuan saya Silau, diminumnya, hilang tulang itu Pak Ustaz. Tahu Ustaz cerita itu? Tidak, kata saya. Kalau mak kita yang bercerita, kalau ayah kita cerita, apologi, menceritakan datuk sendiri, menceritakan. Yang bercerita ke saya itu orang lain yang menceritakannya. Di kelas, waktu saya sekolah di Muallimin Medan, datanglah Ustadz Hafiz Yazid. Kenal Ustadz Hafiz Yazid? Masyhur, ulama besar, ustadznya para ustadz. Cerita dia di kelas, apa kata dia? Ketika musabaqah qasidah di Tanjung Balai, juara Piala Presiden Khaidir Emyus, juara nomor 1, membacakan qasidah. Qala sawghi li tayyibatin tayyibati, keluar darah dari leher, sihir, santet. Siapa yang membawa? Hantu jembalang tanah, suster ngesot, setan. Datang utusan dari Tanjung Balai ke Silau. Syekh Abdurrahman sudah meninggal dunia. Datang Syekh Muhammad Ali, cukup dengan sorbannya saya dikibarkannya begini, berhenti darah itu, sehat. Ternyata karomah diberikan Allah, bukan pada orangnya. Sorbannya pun kalau sudah meninggal takut setan. Cerita masalah setan takut dengan sorban, oh ini ceritanya dari mana? Baca Laqtul Marjan, ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ketika anak raja sakit di Baghdad, Irak, sakit anak raja, kerasukan jin dan setan, minta kepada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, hai Imam Hambali, tolong datang ke istana, anak raja sedang sakit. Imam Hambali tak mau datang ke istana, menjaga marwah kehormatan dirinya. Kata Imam Hambali, cukup kau bawa sendal terompah kayu ini, dekatkan. Dibawa sendal terompah kayu ke dekat orang yang sakit, sehat. Ternyata jin takut menengok slop Imam Ahmad bin Hambal. Baru menengok slopnya aja takut, apalagi orangnya. Kita sekarang jangankan slop, jangankan sorban, kita bacakan di depan dia, Allahu la ilaha illal qayyum, di ludahnya juga Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Masa setan ngusir setan? Mas bro, sesama setan dilarang saling mengusir, tahu? Karena perbuatan kita 11-12 dengan perbuatan setan. Ini yang cerita tentang keutamaan karomah, ini bukan anak cucunya, tapi orang lain. Saya mendengar langsung dengan telinga saya tentang kemuliaan-kemuliaan Syekh Silau Laut. Jadi yang dicari itu bukan karomahnya, tapi dengan berzikir, dengan fikir, Allah Ta'ala berikan kemuliaan. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil,
Kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat, banyak dia berzikir, hatta uhibbah, aku cinta kepada hambaku itu. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan memandang dengan pandangannya, aku akan mendengar dengan pendengarannya, aku akan melihat dengan penglihatannya. Maka Allah berikan dia karomah. Tanya kepada tuan-tuan guru, tanya kepada zuriat-zuriat. Masjid, rumah, hidup harmonis antar suku dan agama, zikir, tempat madrasah, mengasah hati supaya lembut mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang kelima. Loh, ini Ustaz kok nggak berhenti-berhenti? Tak ada yang menguap. Kalau mau berhenti, nguap lah. Yang kelima adalah masjid, madrasah. Antara masjid dan madrasah ada makam. Makam Syekh Abdul Rahman. Dulu waktu saya kecil, kalau ditanya kepada mak, kenapa makam Tuan Syekh itu pakai rumah, mak? Ustaz tanya, atuk kau dulu mengaji kitabnya 3 kereta lembu. 3 kereta lembu maksudnya di Makkah mengaji kitab fikih, mengaji usul fikih, mengaji tafsir, mengaji hadis. Orang tua kita tak bisa menjelaskan, padahal dalilnya ada. Itu bukan kelemahan mereka, karena sudah diketahui secara umum. Yang pertama kali membangun fustat, tenda di atas makam adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dibangunnya di atas makam supaya apa? Supaya orang teduh di bawah untuk berziarah. Awalnya fustat. Fustat itu bahasa Arabnya kemah. Nah, jadi makam di bawah dibangun kemah. Makanya membangun kemah, membangun kubah di atas makam hukumnya mubah, tapi bisa jadi haram kalau tanah itu tanah wakaf. Abdul Somad dimakamkan di tanah wakaf, tiba-tiba dibangun kubah di atas, dibuat rumah, haram, karena orang lain nanti tak bisa makam di situ, karena itu tanah wakaf umat Islam. Sekarang saya tanya, itu tanah makam Syekh Abdul Rahman tanah wakaf atau tanah pribadi punya dia? Pribadi punya dia. Makanya mengaji asal usul kaji, paham baru bicara. Nah, ini kadang kita ini sudah menghukum. Oleh sebab itu maka fustat dibuat pertama kali oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan ibu kalau pergi ke Mesir, tengok makam Imam Syafi'i, tengok makam imam-imam besar, tengok makam Imam Al-Busiri, tengok pula makam Imam Sahibul Hikam, tengok pula makam para wali-wali Allah. Maka ini semua menunjukkan amal mereka itu berdasarkan amal para sahabat yang disebut dengan sunnah. Amal sahabat itu juga disebut dengan sunnah. Bedanya sunnah Nabi, tapi ada pula sunnah sahabat. Sunnah sahabat. Makanya hadis itu ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Berziarah ke makam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Masuk berziarah ke makam, baca doa. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Kalau ziarah pertama dibaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah Qul huwallah 11 kali. 11 kali. Setelah itu Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu ayat kursi. Dari mana ini Ustaz? Baca kitab Tazkirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Apakah orang yang meninggal itu tahu kita datang? Bukan sekedar tahu, dia menjawab salam kita. Karena kalau tidak tahu dia dan tidak menjawab salam, untuk apa diajarkan Nabi melewati makam salam? Assalamualaikum ya ahlal kubur.
Masuk akal mengucapkan salam pada batu nisan. Masuk akal mengucapkan salam pada pokok kayu. Mengucapkan salam kepada roh yang menjawab. Bahkan sebagian jasadnya utuh, tak dimakan cacing tanah. Siapa itu? Nabi. Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Makanya salam itu ada 3. Salam pertama wajib dijawab, salam saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semua. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Itulah salam imam waktu sholat isya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh jawab. Yang pula dijawab. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Itulah kalau kita ziarah ke makam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Coba kalau kita dengar jawabannya, pingsan kita. Tak sampai ilmu kita ke sana. Tapi Nabi, apakah Nabi mendengar jawaban mereka? Nabi bisa berdialog, Nabi bisa bercerita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau ra'aitum ma ra'aitu. Kalau tengok apa yang ku tengok, kalau kalian dengar apa yang ku dengar, labakaitum katsiran wala dhahiktum qalilan. Pasti kalian lebih banyak menangis daripada tertawa mendengarkan pekikan teriakan orang yang kena azab kubur. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diselamatkan dari azab kubur insyaallah. Ustaz, kalau saya baca Fatihah sekali, Qul Huwallahu 11 kali, Falaq sekali, Nas sekali, ayat kursi sekali, apakah sampai kepada orang meninggal dunia? Sedangkan tasbih pelepah korma dibelah Nabi, dicucukkan Nabi ke kubur, sampai tasbihnya ke dalam orang yang meninggal. Baca kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Makanya tahlil sampai, bacaan Quran sampai. Bahkan dalam mazhab Syafi'i apa kata Imam Nawawi? Wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Quran 30 juz, fahuwa hasanun, yang paling elok sekhatam Quran. Tak sanggup sekhatam Quran, hatinya Quran. Apa hatinya Quran? Yasin. Tak sanggup hatinya Quran, Ummul Quran Al-Fatihah. Mana tahu sambil lalu sambil lewat tak sempat baca Qul Allah 11 kali, ngebut naik motor, baca Al-Fatihah sekali. Al-Fatihah pun tak mau, mati aja lah. Ustaz, apakah bacaan Al-Fatihah sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia? Dalilnya sudah saya sebutkan, hujahnya sudah saya sebutkan, tak juga mau menerima. Saya sudah kehabisan dalil. Saya cuma minta nama lengkap dengan nama bin ayah. Nanti kalau mati saya bacakan. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid sudah, rumah sudah, harmonis dengan non muslim, dengan beda suku sudah, tempat berzikir sudah, makam kubur sudah. Yang keenam, apalagi yang mau Ustadz bahaskan dalam pertemuan yang keenam, anak harus dikirim sekolah agama. Anak Tuan Syekh Abdurrahman sematawayang dari istri beliau yang bernama Hajjah Siti Maryam, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Syekh Muhammad Ali. Kalau kemudian ada lagi Datuk Haji Abdul Latif, tapi waktu itu masih kecil jauh umurnya. Tapi Syekh Muhammad Ali dikirim ke Makkah Al-Mukarramah belajar selama 9 tahun di Masjidil Haram, kepada imam Masjidil Haram, kepada khatib Masjidil Haram, kepada ahli tafsir, ahli hadis di Masjidil Haram. Setelah mendapat gelar Syekh 9 tahun barulah balik ke negeri. Padahal kalau mau hidup nyaman, hidup enak, tak usah pergi jauh-jauh. Rumah sudah besar, kebun sudah banyak, karet sudah ada. Mau hidup enak, populer, tuan syekh besar, tapi anak tetap dikirim ke Makkah Al-Mukarramah. Ini pelajaran penting. Ibu-ibu siap mengirim anak sekolah ke Makkah? Baru ke pesantren Darul Ulum aja mato bongkak. Oh, dikirim anak ke pesantren si Bogan, bongkak mata sebesar Tuluangso.
kirim anak ke Gontor sana, kirim anak jauh ke sana. Di antara ucapan terima kasih saya kepada almarhumah omak saya adalah mengirim saya sekolah jauh. Sampai-sampai 4 tahun saya di Mesir tak balik. Terpikir dalam otak saya, jangan-jangan aku ini anak angkat. Sampai hati dia menjauhkan sampai 4 tahun di Mesir, di kampung Fir'aun tuh gitu tinggal. Makanya saya kalau ada orang bandel-bandel, orang yang ngajak-ngajak, saya slow aja. Kau belum ada apa-apanya. Aku 4 tahun di kampung Fir'aun tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak juga begitu. Walaupun kalian semata wayang, anak kesayangan, kalau dikirim sekolah jauh, ingat Tuan Syekh Abdurrahman mengirim anaknya Tuan Syekh Muhammad Ali, pendidikan agama paling utama, benteng terakhir anak, selamat dari narkoba, selamat dari perbuatan haram, selamat dari sabu-sabu, selamat dari perbuatan mungkar, selamat dari pacaran, selamat dari buka hijab. Benteng terakhirnya adalah sekolah agama. Siap memasukkan anak ke sekolah agama? Awas kalau tak kalian masukkan. Ini anak masukkan SMP, jam 12 keluar, cabut, beli lem kambing. Error. Tempeleng sama Pak Kapolsek, lepak. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah. Cocoknya jadi pukul kan kepala ke batang kelapa baru dia tahu. Inilah anak-anak mabuk pertamak, tak ada duit mabuk bensin, tak ada mabuk solar, tak ada juga kopi dicampur sama spiritus, mati. Tapi insya Allah anak-anak muda ini sehat-sehat semua, insya Allah. Tuh di belakang 1 jam saya membelakangi kalian, tak ada kalian unjuk rasa. Sekarang sudah jam 9:15. Ini sudah keluar dari kode etik 600 ml. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kampung inilah besarnya Abang Da Idris SHMH. Jadi yang saya cerita, apa maksud Ustaz cerita tadi? Cerita tentang kampung dia. Jadi beliau dibesarkan di masjid, bermain-main. Ustadz pula. Karena beliau selalu mengenalkan dirinya, ini UAS, ini UIS. UAS Ustadz Abdul Somad, UIS Ustadz Idris Silau. Ini kampung halaman, lalu kemudian merantau. Tapi beliau tidak mau menetap tinggal di sini. Begitu beliau sudah selesai SD, terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia tetap tahu di mana sarang tempat pulang. Kalau ada orang hebat karena bapaknya hebat, biasa. Tapi kalau orang biasa-biasa menjadi luar biasa, from zero to hero. Inilah yang saya ambil pelajaran dari Abang Da Idris SHMH. Udah, ini tinggal nyebut nomor aja lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka generasi ke depan haruslah dididik dengan yang saya sebutkan tadi, pendidikan. Setelah Syekh Muhammad Ali pulang dari kota Makkah Al-Mukarramah, apakah cukup hanya mengajar di masjid? Tidak. Apakah cukup hanya berzikir di madrasah? Tidak. Apakah cukup hanya memetik tasbih? Tidak. Belajar dan mengajar. Maka berdirilah sekolah, nama sekolahnya Sukses. Ada sekolah sukses di Silau. Sukses bahasa Inggris, bahasa Arabnya An-Najah. Tuh di belakang. An-Najah, sekolah. Makanya tak ada alasan untuk tidak sekolah agama. Apa sih hebatnya An-Najah itu? Apa hebat An-Najah itu Pak Ustaz? Saya sekolah di An-Najah, tapi tak tamat sampai kelas 2 ibtidaiyah. Tak tamat aja begini viralnya, boleh kalau tamat. Sombong. Orang sombong tak mencium bau surga Pak Ustaz. Saya bukan sombong pada orang biasa, saya ini sombong pada orang yang sombong. Kadang kita ini kalau tak sombong sedikit, disangkanya kita ini Ustaz kaleng-kaleng. Karena Allah SWT,
Saya cuma sampai kelas 2 aja di sini. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 pindahlah saya ke Darul Ulum Kisaran. Sore mengaji di Darul Ulum, malam membaca Quran dengan Ustadz Armawi Abdurrahman, juara musabaqah tilawatil Quran di Makkah Al-Mukarramah, dipanggil oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah mengajar di Pondok Tahfiz Bandar Sri Begawan. Malam ini ada di tengah-tengah kita, hadir dari Bandar Sri Begawan, guru ngaji saya. Itulah maka dari tadi saya tak ada menengok ke belakang, karena kalau saya tengok ke belakang hilang bahan saya. Dan beliau datang tidak sendiri, membawa keluarga, membawa pula orang Brunei Darussalam. Datuk Azman hadir bersama kita malam ini. Datuk, Pak Haji Ustadz Armawi, disinilah saya dilahirkan dan dibesarkan. Inilah kampung halaman kami. Beginilah kami dididik oleh datuk-datuk orang tua-tua kami dulu. Mudah-mudahan anak kami, cucu kami, generasi akan datang juga generasi yang dibesarkan di masjid, harmonis, hormat kepada orang lain, dan generasi yang dapat menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kira-kira yang sudah saya sampaikan ini cukup apa tak cukup? Ada satu tulisan dari Fakultas Pertanian USU, Universitas Sumatera Utara. Cari nanti di Google. Dosen USU, bukan IAIN. Dosen pertanian, bukan dosen fikih tafsir hadis agama. Dosen USU, Fakultas Pertanian, mengkaji tentang kontribusi Syekh Silau dalam pembangunan aspek pertanian ketika zaman keemasan Silau. Bagaimana beliau bercocok tanam, mengajarkan tanam padi, tanam karet, tanam getah. Kenapa dia tak tanam sawit? Bibit belum ada waktu itu. Tapi karetnya masih hidup sampai hari ini. Kolam ikannya masih ada sampai hari ini. Padi sawah sampai dulu, somat, kata mak saya, nenek kami yang makamnya di samping Haja Siti Maria, kalau dia menyemai padi, tahu menyemai? Padi disemai, setelah tumbuh dicabut untuk ditanam, nanti akan menjadi tanaman padi berbuah beras. Maka kalau dia menyemai, dibuatnya semai banyak-banyak. Siapa saja orang kampung mau pergi ke kebun, silakan ambil, terhitung sebagai sodakoh, bersodakoh padi dia. Itu di bawah rumah besar, berjalan beberapa langkah, maka di situ dulu pasar. Kalau hari Jumat pagi sebelum sholat Jumat, siapa saja orang mau membeli baju, membeli kain, ada suruhnya ambil. Kenapa? Karena begitulah hebatnya dia. Dari mana rezeki melimpah itu datang? Sifat warak, bukan menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari yang subhat. Nenek kami dulu Abdul Somad, namanya Hajah Siti Maryam, kalau membeli garam 1 guni, tapi yang sampai ke dapur tinggal secuci tangan. Garam seguni bisa secuci tangan? Disamaknya. Karena takut dia garam itu pernah dijilat anjing dan dijijakkan kaki anjing, sama Arab. Tolong angkat tangan siapa yang pernah menyamak garam. Patutlah anak kita hatinya bebal, tak dapat menangkap kaji. Patutlah rezeki tak mau turun, makan haram dan syubhat. Dia bukan haram, garam yang khawatir kena jilat anjing. Garam dijemur di tepi laut, boleh jadi ada anjing menjilat, menginjak. Siapa tahu disamaknya garam seguni, tinggal lagi. Tapi garam waktu itu memang garam asli, sekarang garam impor. Manalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran-pelajaran ini saya bermimpi di masa akan datang adalah hendaknya anak USU, anak UISU, anak UIN, anak IAIN menulis sejarah tentang Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut, hendaknya insyaallah. Amin. Kenapa tidak Ustadz aja yang nulis? Nanti kalau saya yang nulis, iyalah dipuji-pujinya kampung dia. Orang lain yang akan menulis insya Allah. Saya yakin dan percaya itu. Ceramah saya ini hanya sebagai pancingan-pancingan aja.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting dan bermakna. Halaka mru'un, siapa orang yang celaka? Bukan orang miskin. Orang celaka bukan orang susah. Orang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Tidak tahu dia datang dari mana, dia sedang di mana, dia mau kemana. Kau sedang di mana? Saya sedang di Silau Laut. Apa kelebihan cerita tentang Tuan saya Silau Laut? Ada 6. Apa dia? Aku pun tak ingat. Sudah dibahas Ustaz Somad tadi. Bisa kau jelaskan? Aku tak bisa jelaskan. Tapi kalau mau lengkapnya tinggal buka saja Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya keluar dari Silau 1986, sekolah di Darul Ulum mengaji dengan Al-Mukarram Al-Hafiz Haji Armawi Abdurrahman, tapi kalau musim libur saya balik kemari, terutama musim durian, itu tetap balik, datang mengaji dengan mendiang atu, walaupun tak khatam, mengambil barokah, mengaji dengan kepala sekolah SD almarhum Pak Tamrin. Ingat Pak Tamrin? Tidak sampai khatam, mengambil barokah, belajar nahawan, soba, sika, jaharka, bayati. Saya juga mengaji dengan Pak Armawi, tak hanya tajwid, mengaji lagu saja. Tapi saya termasuk murid beliau yang gagal, karena saya datang mau mengaji pas mau dekat-dekat MTQ aja. Tapi Allah pertemukan kami, sampai hari ini tetap dapat bersilaturahim. Beberapa kali saya ceramah ke Brunei Darussalam, singgah ke rumah beliau. Beliau kenalkan pula dengan Datu Azma, dikenalkan pula dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka malam ini pertemuan kita ini adalah pertemuan silaturahim. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Makanya nanti kalau Abang Da Idris datang ke kampung Bapak Ibu, itu sebenarnya mau datang silaturahim. Nanti kalau datang, oh ini Abang Ustaz Somad kemarin. Apa hubungan Ustadz dengan Ustadz Idris? Tak ada sama sekali. Dia berkumis, saya tidak. Tak ada. Lalu apa? Omak kami, adik-beradik sepupu. Omak beliau dengan omak saya, adik-beradik sepupu. Omak beliau cucu Syekh Abdurrahman, omak saya cucu Syekh Abdurrahman, sama-sama cucu dari Syekh Abdurrahman. Tapi kami dari puak perempuan. Sedangkan nasab dalam Islam itu adalah nasab darah laki-laki. Makanya saya tak pernah mengatakan saya adalah lahir di sini, besar di sini, dan omak sandung saya adalah cucu dari Tuan Syekh Abdurrahman Silau. Sedangkan Tuan Haji Ibrahim adalah pakcik kami. Mudah-mudahan silaturahim kami ini bersama di dunia sampai ke akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pelajaran? Pelajaran tak bermakna kalau tidak ada doa. Jangan lupa doa. Doakan Ustaz Abdul Somad. Doa itu harus pakai ring 1. Rabbi firli wali walidayya. Ring 2. Rabbi habli minas sholihin. Ring 3. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Nah, itu doanya. Ustaz Somad panjang umur. Masya Allah. Saya doanya minta request satu saja, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Saya habis tausiah ini mohon maaf beribu maaf langsung ke Medan, karena besok pagi pesawat terpagi akan ke Jakarta. Saya mau ngasih tahu aja jadwal saya. Sangka orang kita nih ustaz-ustaz kecamatan. At-takabbur lil mutakabbir sodako. Sombong pada orang yang sombong itu sodako. Ini kadang dia sepele nengok kita. Macam saya kemarin waktu naik pesawat, lama pramugari itu nengok saya. Pas ditengoknya mirip ya dengan Ustaz Somad gitu. Sakit kali hati.
Tak mungkin pula saya ngaku kan akulah dia. Lagi tu kali. Makanya yang paling penting dalam hidup ini adalah doa. Kalau mak kita masih hidup, sebelum pergi kalian kuliah ke Medan, cium tangannya, minta doa. Mak, doakan. Doa paling makbul adalah doa mak. Jangan kalian lawan mak kalian. Kalian gendong mak kalian sampai ke Makkah, balik ke kampung, belum tentu dapat menebus sakitnya saat meneriakkan lahirnya kalian ke dunia. Kalian pikir kalian di dunia ini langsung dari planet Mars langsung sini? Nanti kalau saya ceritakan bagaimana sakitnya melahirkan, ibu-ibu marah. Alah macam tahu aja. Bukan macam sekarang. Sekarang iyalah ibu-ibu melahirkan enak aja. Bersin lahir, asyik lahir. Dulu bersimbah darah. Oleh sebab itu maka minta doa mak masih hidup dia. Kalau sudah meninggal, ziarah ke makamnya, berikan infak, wakaf, zakat, sedekah. Ummi matat, mak saya sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, sampaikah pahala saya untuk mak saya? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Sedekahmu sampai untuk ayahmu, sampai untuk emakmu, sampai untuk anakmu, sampai untuk istrimu, sampai untuk suamimu. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal adalah saqiyul ma, memberi air minum. Maka buatkan sumur bor supaya tak putus-putus rezeki. Buatkan keran air, buatkan sumur bor, buatkan bak air, bukan duduk di atas bak. Insya Allah yang duduk di atas bak karena ingin menengok ceramah Ustaz dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu untuk menghibur yang duduk di atas bak. Ustaz, saya ini tak pandai bahasa Arab Ustaz. Gimana kalau saya doa tak pakai bahasa Arab? Tadi saya dengar Ustaz doanya pakai bahasa Arab. Doa pakai bahasa Indonesia pun Allah paham. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Kata mak saya tak pernah dengar, tapi kata mak saya, Mat, dulu di Silau ini ada namanya si Fulan, doanya bahasa Indonesia. Dan doanya itu masuk akal aja. Ya Allah, pagi ini mau pergi ke sawah, jangan sampai kami ditimpuk manggo, jangan sampai kami ditimpuk kelapa, jangan sampai. Bagus. Apa doa susah-susah? Ini dikarang doa, pas tanya, paham? Tidak. Doa, apalagi ibu-ibu. Ibu jangan asal mengaminkan doa bapak itu. Amin. Amin. Nanti kejadian baru tahu. Tengok, mereka ada senyum-senyum tak habis doa. Doa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa selesai skripsi semester 7 ini ya Allah. Cepat sidang bisa S2 ya Allah. Cukup begitu saja. Ini pula, Ustaz saya doa bahasa Indonesia tak bisa. Terserah bahasa Jawa. Ya Allah, iki pojone rong teko kene terserah. Doa tak boleh terlalu detail. Ini ada pula orang berdoa ini terlalu detail. Ya Allah, ini ada mau menjual tanah satu rantai berbatasan dengan Pak Kades, sebelah kiri anggota dewan, depan jalan harga masih nego. Doa tak pula mesti harus diucapkan semua, tapi tak pula didiamkan semua. Ini ada yang berdoa, ya Allah, rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Kita berdoa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan besok pagi aku hidup jadi amal soleh, panjangkan umurku ya Allah. Tapi kalau kau takdirkan dengan mati malam ini, berhenti dari buat dosa, maka matikanlah aku malam ini ya Allah. Takut? Apa pula takut? Kita tak perlu takut pada mati. Yang kita takutkan apa yang kita bawa mati. Tapi jangan gara-gara ini kalian balik tak nengok lampu merah lagi. Razia prit. Kenapa ada lampu merah? Kita tak perlu takut pada mati. Yang kita takutkan adalah apa yang kita bawa mati, Pak Polisi. Rasional, bukan irasional. Betul anak muda? Maka banyak-banyak berdoa. Doa tak boleh dikapling. Ini ada orang doa kapling. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan.
Mana bisa? Doa bersama-sama. Ya Allah, panjangkan umur Ustaz Somad ya Allah. Sampaikan segala niat baik Bang Haji Idris ya, Haji Idris. Mudah-mudahan dia bisa haji dan kembali nanti menjadi Haji Idris SHMH ya Allah. Sampailah segala hajat cita-citanya ya Allah. Walaupun mau disebutkan juga boleh juga, jadi entah jadi apalah dia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapalah tenda ini warna pink? Itu pertanyaan-pertanyaan yang tak perlu ditanyakan. Kalau mau bertanya, yakinkan pertanyaan itu menambah iman dan amal. Ini banyak Ustaz, ada yang Ustaz tanyakan serius nih Ustaz. Apa? Nabi Adam sama Hawa nikah siapa Pak Kuanya? Macam tak ada bahan aja lah. Bangga saya malam ini yang mengawal saya FPI. Kelas berapa anakku? FPI kelas 6 mengawal. Yang mau bersalaman SMA kelas 3. Apa tak pijak-pijaknya FPI kelas 6? Anak-anaknya datang, bapak-bapaknya hadir. Mudah-mudahan sahabat-sahabat FPI diberikan istiqomah insyaallah. Abdul Somad hanya mengajak orang sholat, ngajak puasa sunat, ibu-ibu harus pengajian. Tapi FPI berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang haram itu haram. Dan mereka berani merazia. Razia mereka malam itu di taman-taman. Ini siapa? Ini istri saya. Mana surat nikah? Nanti 5 tahun lagi. Berani mereka. Tapi alhamdulillah malam ini tak ada anak-anak muda yang pacaran karena semuanya mengaji. Alhamdulillah. Ya, ngaji kita. Pacaran kita nanti malam? Tidak, kita ngaji. Terus pacaran kita pulang ngaji. Ini pasrah tapi tak rela. Maka setelah pengajian harus ada perubahan. Yang berubah bukan casingnya, yang berubah bukan bentuknya. Jangan saling ejek mengejek. Ada di antara kawan kita setelah pengajian celananya jadi pendek. Jangan diejek. Aku tengok kau ini sudah mengaji macam banjir aja sekarang. Ini sudah ngaji naik kaki celana nih. Bagus loh dia ngaji daripada dia pakai sabu-sabu, betul? Bagus, jangan diejek-ejek. Ini yang berjenggot dengan tak berjenggot ngejek. Ku tengok kau sudah ngaji ini berjenggot macam kambing, ku tengok. Kata yang berjenggot, aku kambing kau anjing gitu. Berkelahi anjing sama kambing. Yang ketawa siapa? Babi. Ibu-ibu yang sudah bercadar, bagus apa tak bagus? Bagus. Apalagi kalau anak gadis cantik, putih. Kalau dia minum teh, nampak berbih. Itu bagus sebagai cadar. Bayangkan kalau dia tak pakai cadar, nampak mukanya. Jalan dia di Medan, jalan Singamangaraja, bertabrakan sudah kusdaku. Maka yang udah pakai cadar bagus. Jangan diejek. Ini kadang nengok orang bercadar, ninja nih. Kenapa menengok perempuan bercadar kau ejek? Nengok perempuan bercadar kau olok-olok, tapi orang pakai rok pendek kau diam, berarti otak kau sungsang. Betul? Tolong kalian kalau mau upload ceramah nih, jangan kalian potong-potong, jangan kalian laga-laga saya sama pejabat-pejabat. Kalau mau upload semua. Kalau mau dengar semua. Sehingga nanti yang memfitnah-fitnah saya ini hanya orang yang tak punya paket 4 giga. Sudahlah susah melarat di dunia, neraka raja jahanam ya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Makin lama ceramah ini makin sedap pula kerasa. Kalian yang enak mendengar, aku sudah tegak bercakap lagi. Kalian ya duduk, kalian duduk mengangguk, mengantuk-ngantuk sedikit. Aku toga, udahlah tak minum. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah. Tapi nanti kalau balik jangan tinggalkan sampah di silau.
Janji? Semua sampah-sampah tuh masukkan ke kantong, bawa balik. Buanglah mantan pada tempatnya. Mantan bekas tempat air minum, bekas tempat makan, campakan. Ya, nanti balik dari sini bos era hebat Tabligh Akbar tadi malam. Apa hebat? Itu sampah. Islam itu mengajarkan kesucian dan kebersihan. Betul? Islam bersih. Dulu waktu kecil itu tangan kami dipukul pakai roll. Tahu roll? Mistar, penggaris dari kayu pula tuh. Nah, sini. Oh, gini, pukul. Oh. Waktu itu belum ada pembela budak-budak nih. Sekarang kan Komisi Perlindungan Anak. Biru-biru muka guru ditinju model. Dulu kami periksa kuku. Kuku tak boleh panjang. Sekarang anak-anak sekolah saya tengok kuku udahlah panjang, hitam pula. Hitam. Bertamu kita di rumahnya, dikasihnya bakwan. Enak ya. Apa resepnya? Rupanya mengacau bakwan tadi. Bayangkannya tak lagi makan. Tapi kita diajarkan suci bersih. Bulu ketiak dicabut. Bulu ketiak bukan dicukur. Kalau dicukur tumbuh kasar. Apa yang ingin Ustaz sampaikan? Islam mengajarkan sampai perkara-perkara detail yang tersuruh dan tersembunyi dibahas dalam agama Islam. Apalagi masalah kekuasaan, apalagi masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi apa maknanya? Yang disampaikan Abdul Somad malam ini selama 90 menit itu hanya 0,1 dari ajaran Islam. Makanya nanti kalau ada pengajian dengan Habib Fulan, datang Ustadz Yahya Walone hadir, datang Ustadz Hanan At-Taki datang. Pokoknya kalau ada pengajian 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit, menguap, tahan-tahankan. Kadang ada yang sampai menahan menguap, nih biru mukanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah anak-anak muda yang merekam ini masuk surga sama HP-HP-nya sekali. Ada pula gambar saya tuh. Dilukis nampaknya. Itu lukisan asli atau internet punya? Asli lukisan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan saudaraku, insya Allah. Rambutnya panjang pula anak muda. Saya sangka perempuan tak berjilbab tadi. Maju dia ke depan mau menyerahkan. Ini sudah diserahkan ini, siap-siap nanti viral dicari anak-anak gadis. Masya Allah, tabarakallah. Naik ke atas. Naik ke atas. Tolong gendongkan bang. Jangan ragu, dia bukan anak gadis. Ambillah gambar, upload, like and share. Memang dia bertato, tapi sayang sama Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan supaya beliau istiqomah, insya Allah. Allah, tabarakallah. Tolong rekam video pendek 1 menit. Udah, belum, kami mau buat video 1 menit untuk Instagram. Hitung ya, hitung 1, 2, 3. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau nilai dari casingnya. Rambut boleh panjang, wajah boleh seram, tato boleh berserak di mana-mana, tapi hati cinta ulama mati dalam hati. Muka saya kok tua kali. Ini lukisan Ustadz 20 tahun yang akan datang, supaya Ustadz ingat nyala kuat-kuat kalimat. Masya Allah, tabarakallah, barakallah. Bajunya pula baju motor gede. Masya Allah. Ibu kalau mau cari menantu hubungi nomor berikut ini. Masya Allah, tabarakallah. Ibu siap punya menantu yang soleh? Jangan terima menantu karena mobilnya besar, boleh jadi kredit. Dari bunyi klaksonnya kredit. Dibuka gorden pintu, ditengok
Inilah dia istikharah cinta malam tadi bang. Inilah dia. Ojo kesusu. Jangan buru-buru. Fit and proper test dulu. Jangan, terima aja. Akhirnya dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran dan mobil megah mewah tunai sah. Seminggu setelah akad nikah, anak balik mengungu berurai air mata. Oh ma, kenapa kau menangis? Oh, kenapa? Kredit. Tapi pilihlah karena iman dan takwanya. Berapa banyak ibu-ibu yang nampaknya adem, ayem, nyaman, menangis berair mata. Ustaz, dulu kusangka kalau nikah sama dia bahagia. Dulu kalau kusangka nikah sama dia akan senang. Rupanya sengsara Ustaz. Kenapa? Tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Ibu pagi besok masak sarapan pagi, yang lakinya tak sembahyang, nyanyikan lagu itu. Sepon kamu pas lebat buahnya serta dahannya. Apa laki itu lewat? Walaupun kau nyindir aku ya? Tidak. Memang orang kalau tak sembahyang bawaannya gitu bang. Mudah-mudahan kita doakan suaminya taubat nasuha. Saya sangka saya akan bahagia sama dia Pak Ustadz, rupanya tidak Pak Ustadz. Kenapa? Rasanya Pak Ustadz. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Makanya kalian carilah menantu yang soleh-soleh ini. Mudah-mudahan yang mudah-mudahan ini dijumpakan dengan yang solehah-solehah. Yang bilang amin yang muda aja. Anak 5, amin. Saya tak tahu bininya ngintip dari situ. Bapak-bapak kalau dapat bini kejam bersyukur, karena nanti tidak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, azab kubur, kata malaikat Mungkar Nakir, jangan, dia sudah terlalu tersiksa di dunia. Rasa-rasa menyesal pula saya nyampaikan cerita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makin malam makin kemana-mana saja cerita pengajian kita. Tapi insya Allah intinya nanti kita akan sambung di kesempatan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Puncak dari pengajian adalah doa. 100 menit kita bersama. Saya hitung 100 menit. Mudah-mudahan bernilai amal soleh. Aminkan doa orang tua kita, Pak Haji Ibrahim Ali bin Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdurrahman Silau, dengan khusyuk. Mudah-mudahan segala munajat kita dikabulkan Allah SWT. Kepada Pak Cik kami dipersilakan dengan segala